Selamat sore Kak, perkenalkan saya Atna Putri Maharani, mahasiswa jurusan Gizi dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah datang hari ini. Di sini saya akan melakukan konseling gizi dengan tujuan untuk memahami lebih dalam tentang kebiasaan makan dan kebutuhan gizi kakaknya. Dan untuk membantu kakak dalam memperbaiki status gizi dengan cara meningkatkan asupan energi dan protein secara bertahap dan memberikan contoh pilihan sumber protein yang aman. Saya juga mengapresiasi keterbukaan kakak terkait pola makan dan kekhawatiran yang kakak rasakan. Untuk durasi wawancara kita sekitar 30 menit, apakah kakak bersedia? Bersedia. Oke, saya izin sambil mencatat ya. Oke, siap. Sebelumnya saya izin bertanya, nama kakak siapa? Nama saya Muhammad Ainur Yakin. Umur kakak? Umur saya sekarang 21 tahun. Untuk berat badan kakak? Untuk berat badan saya terakhir menimbang di awal bulan itu 48. Untuk tinggi badannya? Untuk tinggi badan 170. Oke, selanjutnya apakah kakak belakangan ini ada merasakan keluhan yang dirasakan? Kalau boleh tahu, keluhan apa yang dirasakannya? Mungkin kalau keluhan dari efek makanan mungkin ya. Kalau efek dari makanan itu mungkin saya resah di setiap saya makan protein yang tinggi itu saya mesti berefek ke muka di jerawat. Nah, jadi untuk itu sebagai evaluasi saya menghindari dari makanan protein tinggi. Selanjutnya, aktivitas sehari-hari kakak bagaimana dan pola tidurnya kalau boleh tahu? Oke, untuk aktivitasnya sehari-hari seperti biasa, bangun pagi, diawali dengan sholat gitu ya. Setelah itu sarapan, persiapan berangkat kuliah, menjalani perkuliahan dari pagi hingga sore, dan malam saya kasih kegiatan entah itu istirahat sebentar atau cuman belajar mereview materi pada hari itu. Dan untuk tidur malam saya biasanya di rentang di jam 10 sampai 12. Jam 10 sampai 11. 12. Oh, 12. Maaf. Oke, selanjutnya apakah boleh tahu kakak ada alergi makanan? Untuk alergi makanan itu saya alergi dari itu yang saya katakan tadi, protein yang tinggi seperti ayam, kuning telur, pindang gitu. Kalau untuk tempe tahu oke, masih aman. Ada lagi? Sudah. Apakah ada pantangan makanan? Pantangan mungkin nggak ada. Saat ini ada diet yang dijalani? Diet tidak ada. Tidak ada sama sekali. Oke, selanjutnya apakah boleh tahu asupan makan kakak sehari-hari itu berapa kali dalam sehari? Untuk asupan saya sehari itu seperti orang-orang biasa, sehari 3 kali. Dan untuk apa yang saya makan di 3 kali itu ya karbohidrat nasi, sayur-sayuran, dan lauk seperti itu. Untuk selingannya kira-kira sehari berapa kali? Untuk selingan itu nggak tentu ya, kadang saya makan contoh es krim gitu ya, es krim atau jajan yang lain, jajanan pasar gitu. Tapi nggak mesti sesuka saya. Biasanya seminggu itu 2 kali, cuma 2 kali 3 kali gitu. Untuk selebihnya makan biasa.
Oke, dan selanjutnya bisa ceritakan makanan yang kakak konsumsi dalam 1 hari terakhir kemarin dari bangun tidur sampai ingin tidur kembali. Kalau boleh tahu kakak kemarin bangun tidur pukul berapa? Kemarin saya bangun tidur di pukul setengah 6 setengah 6 pagi. Setelah itu saya mau mencari sarapan, mungkin rada kelewat jam gitu, di jam 9 pagi itu sarapan ya. Setelah itu saya selingi dengan makan roti di jam 11 dan makan siang saya di jam 1. Untuk makan malam saya tidak makan malam karena malam itu saya isi untuk makan martabak manis. Kalau boleh tahu kemarin kakak sarapan mengonsumsi apa aja? Kemarin pagi itu saya mengonsumsi soto daging ayam atau daging sapi. Setelah itu ada lagi? Udah. Apakah kakak ada mengonsumsi minuman di pagi hari itu? Di pagi hari saya tidak ada, cuman air putih. Selanjutnya di selingan siang itu kakak ada mengonsumsi roti. Kalau boleh tahu itu roti apa? Roti ini, sayur roti. Karena biasanya kalau di kos kan harus punya cadangan makanan ya kan, kalau kapan-kapan sedang lapar gitu. Seberapa banyak kak mengonsumsi sari rotinya kemarin? Cuman 1 bungkus. 1 bungkus. Setelah itu ada lagi? Lah. Minuman mungkin? Minuman tidak ada. Air putih? Ya, saya lupa. Di siang hari kakak ada makan siang itu, kakak ada mengonsumsi apa aja? Untuk siang itu saya mengonsumsi nasi rames. Nasi rames. Kalau boleh tahu di nasi ramesnya itu ada isian apa aja? Ada mie, serundeng, sama oseng itu loh, kentang kosong, sama sambal. Untuk mie-nya itu mie kuning atau mie bihun? Mie kuning. Mie kuning. Ya. Setelah itu ada lagi? Udah nggak ada. Selanjutnya itu di selingan malamnya itu kakak ada mengonsumsi martabak manis ya? Iya. Itu kakak mengonsumsi seberapa banyak? 1 kotak. Satu kotak styrofoam. Apakah ada lagi yang dikonsumsinya? Sudah. Semalam kakak tidur jam berapa? Semalam saya tidur jam setengah 11. Sebelum tidur itu apakah kakak ada mengonsumsi sesuatu? Tidak ada. Tidak ada. Karena udah kekenyangan martabak manis. Iya. Iya. Kalau bentar kakak buka dulu ya. Baik kak, kalau boleh tahu itu kan di makan siangnya kakak ada mengonsumsi mie kuning. Ya. Mie kuningnya itu seberapa kak? Mie kuningnya Ini? Iya, sesendok. 1 sendok makan. Kentangnya kentang. Selanjutnya untuk oseng kentangnya seberapa banyak kak? Untuk oseng kentangnya 1 porsi. 1 porsi. Ya. Kan semalam kakak ada mengonsumsi martabak manis. Kalau boleh tahu seberapa potong ini kak? 10 potong. Oke.
Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke kebiasaan makan kakak sehari-hari selama 3 bulan terakhir ini. Untuk kalau boleh tahu makanan pokok yang kakak konsumsi selama 3 bulan terakhir itu ada apa aja? Untuk makanan pokok tentu nasi ya, nasi sebagai karbo, dan saya pernah di 3 bulan terakhir itu saya pernah makan kentang dengan porsi banyak. Ada lagi selain dua itu? Kalau boleh tahu nasinya itu sehari bisa berapa kali kak? Untuk nasi sesuai sehari 3 kali itu ya. Untuk nasinya kalau boleh tahu itu seberapa kak? Untuk Setiap sekali makannya itu? untuk sekali makan itu 3 centong plastik. 3 centong plastik. Iya. Nah, selanjutnya untuk kentang itu 3 bulan terakhir frekuensinya berapa kali kak? Frekuensinya itu sekitar 6 kalian. 6 kali. 6 kali. Untuk kentangnya seberapa banyak kak? Untuk kentangnya Gitu. bukan ini ya maksudnya. Yang 1 buah sedang. Iya. Oke, apakah ada makanan pokok lainnya selain 2 itu? Susu termasuk enggak ya, itu udah. Untuk rotinya itu dalam 3 bulan terakhir itu berapa kali kak? Untuk roti mungkin sebulan itu pernah sampai 3 kali. Sudah 8 kali mungkin. Iya. Rotinya berapa kali? Rotinya seperti ini. Untuk rotinya sekali makan berapa porsi kak? Sekali makan itu 1 porsi. 1 porsi. Oke, apakah ada lagi? Udah. Oke, selanjutnya kita akan ke lauk hewani. Apakah kakak ada mengonsumsi ikan? Ada. Seberapa sering kak dalam 3 bulan terakhir ini? Sangat sering. Sangat sering. Sering dalam artian itu sebagai pengganti saya yang makan ayam tadi. Berarti mungkin sehari itu bisa 2 kali. Sehari bisa 2 kali. Berarti kalau selama 3 bulan berapa kali itu? udah agak dihitung. Biasanya ikannya makannya seekor langsung atau gimana? Biasanya sangat susah. Untuk ikannya biasanya kakak dalam 1 kali makan itu seberapa kak? Untuk ukuran ikannya, Ya. Yang ini sebenarnya satu ekor kecil. Biasanya apakah kakak ada mengonsumsi daging ayam? Hampir tidak pernah, Tidak. kecuali daging ayam kampung. Karena daging ayam kampung dengan daging ayam potong atau boiler ya, Ya. itu kan kandungannya beda. Untuk daging ayam kampungnya itu lebih sering berapa kali kak dalam 3 bulan terakhir itu? Mungkin karena 3 bulan kemarin terhitung juga waktu liburan ya, jadi mungkin selama di bulan pertama 3 bulan kemarin itu hampir sering.
Untuk ayamnya satu kali makan itu seberapa Kak? Untuk sekali makan mungkin nggak ini ya, nggak menentu. Tapi saya lebih seringnya itu yang dada atas. Oke, selanjutnya apakah ada mengonsumsi telur ayam? Tidak pernah. Untuk daging sapi? Sangat sering. Itu dalam 3 bulan terakhir itu bisa berapa kali? Bisa lebih dari 20 kali. Ya, karena ikan dan daging sapi itu sebagai pengganti saya yang ayam. Untuk daging sapinya itu dalam satu kali makan itu biasanya seberapa Kak? Sekali makan mungkin yang 1 kilo daging yang biasanya. Ya. Oke, selanjutnya apakah Kakak ada mengonsumsi telur bebek? Ya. Untuk telur bebeknya dalam 3 bulan terakhir ini sering atau bagaimana? Hampir ke ini ya, pernah makan cuma nggak sering banget. Selama 3 bulan terakhir. Berapa kali Kak kira-kira ini? 3 kali, 2 kali, 3 kali. 3 kali. Oke, selanjutnya kita akan ke lauk nabati. Biasanya Kakak lauk nabati itu ada mengonsumsi apa aja? Apa itu tempe tahu ya? Iya, tempe tahu. Tempe tahu. Kacang-kacangan? Kacang-kacangan enggak. Berarti tempe tahu aja. Tahu. Oke, kalau boleh tahu tempenya itu dalam 3 bulan terakhir ini Kakak sering mengonsumsinya berapa kali? Sangat sering sekali. Sangat sering. Untuk tempenya dalam satu kali makan itu seberapa Kak? Mungkin yang satu ini Satu. satu. Oke, selanjutnya untuk tahunya dalam 3 bulan terakhir itu berapa kali Kak? Tahu mungkin hampir sama kayak ini. Untuk dalam satu kali makan itu tahunya seberapa Kak? Yang pink. Satu buah sedang ya? Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke sayuran. Untuk sayuran itu Kakak ada mengonsumsi apa aja? Untuk sayuran itu banyak sekali ya. Ada labu siam, kangkung, bayam, wortel jagung termasuk ya. Kacang apa? kacang panjang. Ada lagi? Nah, Oke, untuk labu siamnya itu dalam 3 bulan terakhir itu seberapa sering Kakak mengonsumsinya? sangat sering. Sangat sering. Iya. Mungkin untuk semua sayur itu saya sering. Sangat sering. Ya, selama 3 bulan terakhir. Dalam 1 minggu ini frekuensi makan labu siamnya berapa kali Kak? Ada ya? Untuk labu siamnya itu seberapa Kak? Untuk labu siamnya kan mungkin ini ya, karena udah bentuk lauk sayuran itu mungkin lebih sedikit dari itu. Mungkin berapa sendok makan? 3 sudah makan.
Kalau untuk kangkungnya itu dalam 1 minggu itu bisa berapa kali, Kak? Mungkin sama ya, 3 kali. 3 kali. Untuk kangkungnya itu berapa sendok makan, Kak, kira-kira? 2 sendok makan. Oke, selanjutnya untuk bayam itu dalam seminggu bisa berapa kali? Ayam itu saya seminggu bisa 4 kali. 4 kali. Dan seberapa banyak, Kak? Lebih 5 sendok ya. Oke, selanjutnya untuk wortel dalam seminggu itu bisa berapa kali? 2 kali. Seberapa banyak? 3 Untuk jagungnya? Untuk jagung seminggu sekali. Seminggu sekali. Iya. Seberapa banyak, Kak? Ini 3 potong. 3 potong itu sedang. Iya. Oke, selanjutnya untuk kacang panjang itu dalam 1 minggu itu bisa berapa kali? Bisa 3 kali. 3 kali. Seberapa banyak? 2 sendok. Apakah sayurannya ada lagi, Kak, selain itu tadi? Udah cukup. Oke, selanjutnya menuju ke buah-buahannya. Buah-buahan itu Kakak ada mengonsumsi apa aja? Ada pepaya, melon, mangga, semangka, nanas, sama jambu. Cuman jambunya itu dalam bentuk udah jadi jus, bukan jambu yang masih buah. Ya, berarti lebih ke jus jambu Jus gitu. jambu. Jus jambu merah. Untuk pepaya makan buahnya sering. Seminggu sering. Untuk seminggu mungkin selang-seling. Oh. Oke, Kak, untuk pepayanya dalam seminggu itu bisa berapa kali, Kak? 2 kali. 2 kali. Kalau boleh tahu dalam mengonsumsi pepaya itu seberapa, Kak? 1 potong. 1 potong. Oke, untuk melon itu dalam seminggu bisa berapa kali? Bisa 4 kali. 4 kali. Sepotong juga. Iya, sepotong juga. Untuk mangga itu dalam seminggu bisa berapa kali, Kak? Mangga seminggu cuma bisa 1 kali. 1 kali. Biasanya dalam mengonsumsi mangga itu seberapa, Kak? Ini satu buah. Yang kecil. Yang 1 iris. 1 iris. Oke, selanjutnya untuk semangka itu dalam 1 minggu Kakak biasanya mengonsumsi berapa kali? 3 kali. 3 kali. Selanjutnya untuk nanas seminggu bisa berapa kali, Kak? Seminggu 1 kali. 1 kali. Dalam mengonsumsi nanas itu seberapa, Kak, porsinya? Mungkin setengahnya dari ini. Setengahnya dari ini. Oke, selanjutnya apakah ada buah-buahan lain, Kak, selain yang tadi disebutkan? Mungkin udah itu aja. Biasanya kita lanjut ke minumannya. Kan tadi Kakak ada menyebutkan jus jambu merah. Itu dalam 3 bulan terakhir ini Kakak mengonsumsinya berapa kali? Selama 3 bulan terakhir untuk minuman itu mungkin sering sekali. Sering sekali. Sampai nggak bisa kehitung kali itu. Oke, selanjutnya minuman selain jus jambu merah ini apakah ada yang lainnya?
susu, es teh, jeruk, Ada lagi. termasuk snack ya. Air putih. Ada lagi. Sudah. Untuk susunya itu kakak mengonsumsinya berapa kali? Dalam 3 bulan terakhir. Iya. 3 bulan terakhir itu mungkin bisa sampai 20-an. 20. Untuk susunya itu kakak biasanya minum dalam porsi seberapa? Dalam 1 kotak yang besar. Besar. Untuk es tehnya seberapa sering kak mengonsumsinya? Es teh mungkin 20-an juga. 20-an juga. Untuk es jeruknya? Sama. Oke, selanjutnya apakah ada minuman lainnya kak yang belum disebutkan tadi mungkin? Oh iya, terlupa kopi. Untuk kopi itu kakak biasanya mengonsumsi berapa kali? Saya mungkin mengonsumsinya itu dalam 3 bulan terakhir belasan mungkin. Belasan. Iya, belasan. Biasanya minum kopi itu kalau mulai stres stres dengan tugas-tugas, nah itu utamanya kopi. Oke, untuk kopinya biasanya dalam mengonsumsi itu seberapa kak? Mungkin 1 gelas. Apakah ada lagi kak? Enggak. Oke, selanjutnya kita akan ke snack ya. Iya. Apa boleh tahu snack apa aja yang kakak konsumsi? Selama 3 bulan terakhir itu martabak manis. Martabak manis sama ini lumpia sayur. Lumpia sayur, cheese roll, udang keju masuk snack. Ya. Iya, udang keju. Udang keju. Terus ini jajanan yang sekarang lagi viral tuh apa? Yang dari kedelai, yang bentuknya buah-buah. Cukup. Tuk-tuk, iya. Ada lagi kak? Sebenarnya banyak, tapi yang teringat sementara itu aja. Oke. Untuk martabak manis ini seberapa sering kakak mengonsumsinya? Mungkin selama 3 bulan terakhir itu 5 kali. 5 kali. Iya. 5 kali termasuk yang kemarin. Untuk lumpia sayurnya seberapa sering kak? Lumpia sayur itu saya sebulan mungkin bisa 10 kali. Oke, untuk cheese rollnya seberapa sering kakak mengonsumsinya? Untuk cheese roll itu nggak sering, cuma 2 kali. 2 kali. Untuk udang kejunya kak? Udang keju 5 kali. Untuk rupcuknya? Rupcuk 2 kali. 2 kali. Oke, apakah ada yang lain kak? Udah. Oke kak, apakah ada makanan lain yang dihindari selain protein tinggi? Makanannya yang saya hindari selain protein inti nggak ada, cuma
seperti yang kita tahu kalau kakak ini kan menghindari protein tinggi ya kak. Betul. Boleh ceritakan apa yang membuat kakak itu tidak mengonsumsi protein tinggi, khususnya protein hewani? Sebenarnya berawal dari sebenarnya saya dari kecil itu suka sekali dengan yang berbau protein kayak ayam, telur, terus pokok yang terdapat kandungan proteinnya tinggi. Mulai saya berhenti makan protein itu di kelas 1 SMP karena ikut ini ya, hormon puber ya. Jadi setelah makan banyak protein ayam, telur itu berefek ke muka, jadi keluar komedo, jerawat gitu. Dan setelah saya periksa ke dokter itu sama dokter sebenarnya disuruh untuk mengamati, kalau Jawanya tuh niteni makan apa gitu, makan apa ya, makan apa sih, nggak jual anak-anak gitu. Terus saya lihat, saya seringnya makan telur dan ayam, jadi mungkin itu ya, mungkin protein ini. Terus selama saya batasi makan ayam, telur dan pokok yang mengandung protein itu mulai turun. Oke, kalau boleh saya tahu nih ya kak, apa yang membuat kakak itu merasa bahwa mengonsumsi protein hewani itu bisa menyebabkan jerawat? Apakah ada pengalaman khusus yang membuat kakak berpikir seperti itu? Untuk pengalaman mungkin itu tadi ya, karena dari efek yang keluarkan setelah saya makan protein itu, terus menjadikan evaluasi diri buat saya untuk menurunkan makan makanan yang berprotein tinggi, termasuk mungkin susu apa sih ya, susu kedelai mungkin. Nah itu kan juga banyak mengandung protein juga loh. Kalau boleh tahu, bagaimana reaksi kakak setiap kali melihat jerawat yang muncul? Apa yang biasanya kakak pikirkan dan rasakan? Untuk saya rasakan setiap keluar jerawat ya, efek dari makan itu mungkin di awal-awal SMP ya, itu resah kayak kok jadi gini gitu ya. Kan awalnya bersih aja gitu mukanya, terus jadi jerawatan, komedoan, terus harus memperhatikan harus rutin cuci muka dan lain-lain gitu. Terus setelah itu berefek ke muka berminyak gitu kan ya. Kalau muka keluar jerawat, komedo tidak jauh dengan berminyak gitu. Jadi saya sering cuci muka, dan sebenarnya nggak dari efek saya makan protein itu aja, mungkin jadi efek mulai dari SMA sampai sekarang itu, dari pikiran, stres, kecapean atau dan lain. Nah itu juga termasuk faktor pendukung. Tapi untuk sekarang karena sudah paham, bisa mengatur pola hidup, pola pikir, pola manajemennya itu sudah biasa. Oke, baik kak. Dari hasil perhitungan indeks massa tubuh kakak tadi, dengan berat badan kakak yang 48 kg dengan tinggi badan 170 cm, diperoleh nilai IMT itu sebesar 16,60 kg per meter kubik, yang menandakan berat badan kakak itu dalam kategori underweight berdasarkan klasifikasi WHO. Artinya itu pola makan dan asupan nutrisi kakak saat ini itu masih belum mencukupi kebutuhan tubuh kakak, sehingga perlu ditingkatkan lagi. Salah satu zat gizi penting yang perlu diperhatikan adalah asupan proteinnya. Karena protein dan energi itu memiliki hubungan yang signifikan dengan peningkatan berat badan dan perbaikan status gizi secara keseluruhan. Oke kak, terima kasih sudah menceritakan
semua itu tadi. Saya bisa memahami bahwa jerawat itu bisa menimbulkan rasa yang tidak nyaman dan khawatir. Namun secara ilmiah itu belum ada bukti kuat bahwa protein itu bisa secara langsung menyebabkan jerawat. Yang lebih berpengaruh itu biasanya makanan tinggi gula dan lemak jenuh, stres, hormon, sama pola tidur yang tidak teratur juga bisa berpengaruh. Protein terutama dari sumber hewani seperti telur, ayam, ikan itu sangat penting untuk memperbaiki jaringan tubuh, termasuk kulit kakak sendiri. Kalau tidak cukup protein, tubuh bisa kesulitan dalam proses regenerasi sel, termasuk memperbaiki kulit yang berjerawat. Oke Kak, dari hasil pembahasan kita tadi, saya memiliki beberapa solusi yang nanti bisa Kakak pilih. Yang salah satunya itu kan berdasarkan kebiasaan Kakak tidak mengonsumsi protein tinggi, kita bisa pilih coba setiap hari memulai konsumsi protein hewani seperti ayam dan telur, dan mengurangi asupan gula Kakak. Untuk pilihan yang lainnya itu, atau membuat jadwal dalam seminggu konsumsi protein hewani ayam dan telur 3 hari dalam seminggu, atau tetap mengonsumsi protein hewani yang biasanya Kakak makan dan dibarengi mengurangi asupan gula. Nah, dari semua yang sudah kita bahas tadi, menurut Kakak kira-kira langkah kecil apa yang paling realistis dan nyaman untuk dimulai minggu ini? Mungkin pilihan yang mana? Langkah realistis dari yang disebutkan tadi ya? Iya. Mungkin saya akan memilih di opsi yang 3 hari dan 3 hari. seminggu. Jadi ini ya, Kakak bersedia untuk mencoba selama 1 minggu terlebih dahulu, dan nanti kita akan melakukan evaluasi bersama lagi di minggu depannya. Oke Kak, dari pembahasan kita tadi, saya ingin menanyakan nih terkait pengetahuan Kakak yang sudah kita bahas tadi. Jadi Kakak itu harus mengonsumsi protein dalam 1 minggu itu kira-kira berapa kali? 3 kali maybe. 3 kali. Apakah ada pertanyaan atau hal lain yang ingin didiskusikan lagi sebelum kita akhiri sesi hari ini, Kak? Pertanyaan mungkin tidak ada kali. Nggak ada. Oke, terima kasih banyak Kak atas waktu dan keterbukaannya hari ini. Saya senang bisa membantu Kakak dalam memahami kebutuhan gizi dan pola makan yang sehat. Sekian Kak dari saya, mungkin minggu depan kita akan membahas lagi terkait yang sudah kita diskusikan lagi. Terima kasih. Sama.